Ada seorang pemuda yang mungkin mirip dengan lu. Namanya Doni. Doni memiliki kecanduan, yaitu sebuah PMO. Dia kepengen berhenti. Dia kepengen dengan segenap tenaga untuk keluar dari rantai PMO. Namun hari-harinya diisi dengan aktivitas-aktivitas yang menaikkan dopamin dengan sangat tinggi. Dia sering kali buka TikTok, dia sering kali buka YouTube, sering kali buka Instagram, tanpa disadari feed-feednya, TikTok-TikToknya berisikan konten-konten yang sedikit vulgar. Dan akhirnya dia relapse. Doni memiliki kesulitan dalam konsentrasi. Dia sering banget bilang ke dirinya, setelah 15 menit gue buka TikTok, gue bakalan belajar. Namun setelah 15 menit itu lewat, dia tidak bisa konsentrasi bahkan 10 menit saja. Doni tidak bisa konsentrasi 10 menit saja. Namun, yang dia lakukan akhirnya kembali tidur. Karena dia sadar dia tidak memiliki motivasi. Budiman memiliki otak yang benar-benar kosong tanpa isi. Yang mungkin kebanyakan orang menganggap dia sebagai seorang yang kurang mengikuti tren. Namun bagi Budiman itu bukan sebuah masalah. Dia mengisi waktu diri dia dengan meditasi. Dia mengisi waktu diri dia dengan berdiam diri di depan taman. Dan ketika dia ngelihat daun favoritnya dia, Budiman pun tersenyum. Budiman pun merasa happy. Karena begitu indahnya alam yang diberikan sama Tuhan untuk Budiman nikmati. Doni yang ngelihat dari kejauhan, ngerasa Budiman begitu freak. Masa sih dengan gitu aja dia bisa bahagia? Dan akhirnya Doni pun kembali scrolling TikTok. Di video ini gue kepengen tes kalian untuk mengetahui seberapa bejat otak kalian. Gue kepengen kalian coba untuk tutup mata dan buat timer 1 menit. Dan kalian pikirkan pikiran apa aja yang terlintas di dalam otak kalian. Mulai dari sekarang. Kalian boleh buka mata kalian. Setelah kalian selesai merem 1 menit, kalian bisa tulis di kolom komen hal-hal apa aja yang terlintas di dalam otak kalian. Entah konten TikTok, entah konten Instagram, influencer ini, cerita lucu ini, atau mungkin kalian ngelihatin PMO, habis kalian relapse, apapun itu, kalian coba tuliskan di dalam kolom komen. Maksud gue adalah begini, dalam 1 menit, konten-konten yang kalian isi di dalam sosial media itu, pastinya kalian masukkan ke dalam otak kalian. Memulai melalui suara, melalui gambar, melalui video, apapun itu jenisnya. Dan kalau misalnya kalian tanya gimana caranya untuk menghilangkan pikiran itu, yaitu melatih dengan meditasi. Meditasi itu bukan seperti doa. Meditasi itu kalian melatih diri kalian untuk tidak berpikir apapun. Gue kasih tahu, gue kepengen nekanin kalian bahwa itu benar-benar berbeda dengan kalian tidak ngapa-ngapain tapi sambil buka sosial media. Gue kepengen nanya ke kalian, kapan terakhir kalian bener-bener tidak ngapa-ngapain? Gak ngapa-ngapain itu. Kalian merem, kalian diem. Mungkin kalian
bilang kalau misalnya nggak ngelakuin apa-apa itu bukan sebuah informasi, tapi faktanya dengan kalian diam, gak ngapa-ngapain, kekosongan itu merupakan sebuah informasi juga. Kalian akan melatih diri kalian, kalian akan melatih otak kalian untuk melihat hal yang tidak ada. Dan dengan seperti itu, dan dengan kalian tidak mengkonsumsi sosial media, feed, apapun itu, kalian juga terbiasa dengan rasa bosan kalian. Kalian terbiasa, kalian bersahabat dengan kehampaan itu. Dan gue bisa jamin kepada kalian bahwa ketika kalian bosan pun, kalian tidak masalah. Ketika kalian bosan pun, kalian bisa terbiasa karena kalian melatih otak kalian untuk tidak ngapa-ngapain. Makanya gue kepengen kasih tahu kalian kenapa kalian sampai hari ini tidak kuat dengan rasa bosan. Kenapa kalian terstimulasi dengan konten-konten yang banyak percikan, banyak flashy-flashy, banyak warna yang ngejreng itu membuat dopamin kalian tinggi dan bener-bener nyangkut di dalam otak kalian. Dan itu kenapa menurut gue MrBeast atau PewDiePie atau siapapun, Wina Bersaudara atau apapun itu jago banget membuat kalian nonton, kalian ngerasa hook, seneng dengan konten-konten mereka. Kalian akan ngerasa bahwa kalian gak bakalan bisa bahagia tanpa konten creator ini. Kalian tidak akan bisa bahagia kalau misalnya gak ada TikTok. Menurut gue pribadi itu mindset yang bener-bener bejat banget. Bayangin orang tua kita zaman dulu. Mereka bisa hidup tanpa TikTok, tanpa cellphone. Dan mereka gue yakin jauh lebih bahagia daripada kita. Jauh lebih bahagia. Mereka ngeliatin alam. Mereka ngeliatin terangnya matahari. Mereka bisa dengerin suara burung. Dan itu cukup buat mereka bahagia. Orang tua mungkin kalian bakalan mikir, masa zaman dulu gitu aja bahagia, apaan sih gak jelas banget. Mungkin kalian bisa bilang seperti itu. Mungkin kalian akan bilang zaman sekarang tuh ada reels, itu tuh lebih seru banget daripada ngeliatin alam. TikTok tuh lebih keren banget, lebih beken banget filter-filternya dibandingkan zaman dulu. Lalu gue kepengen nanya kepada kalian, seberapa banyak TikTok, seberapa banyak influencer, seberapa banyak filter yang dibutuhkan agar lu bisa bahagia? Coba tanyakan itu kepada diri kalian. Seberapa banyak konten yang kalian butuhkan agar kalian bisa terus bahagia, agar kalian terus tidak ngerasa bosan. Kebahagiaan bukan ditemukan dari suatu hal yang bisa kita cari, apa yang bisa kita dapatkan di sosial media itu. Tapi menurut gue kebahagiaan bisa dapat dari apa yang kita sudah miliki. Gue yakin kalian pasti bisa. I'm rooting for you.